Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman didaulat oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, menjadi pembicara dalam Forum 2023 International Mother Language Day, IMLD, on Multilingual Education, A Necessity to Transform Education, di Paris, Prancis pada tanggal 21 Februari tahun 2023. Dalam forum tersebut, Gubernur Andi Sudirman mengajak semua elemen, termasuk internasional, untuk bersama-sama menjaga kearifan lokal budaya bahasa agar tidak mengalami kepunahan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memperkenalkan kekayaan budaya bahasa Sulawesi Selatan kepada dunia. Ia juga memperkenalkan bahwa terdapat 14 bahasa daerah di Sulawesi Selatan, yakni bahasa Toraja, Bugis, Makassar, Mandar, Masen Rempulu, Lemolang, Rampi, Seko, Bugis, Wotu, Bajo, Konjo, Bonerate, dan Laiyolo. Selain itu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki beberapa etnik besar, di antaranya Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, dan Toraja. Kegiatan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun ini, merupakan forum dunia untuk mengeksplorasi dan berdialog terkait potensi multibahasa untuk mengubah pendidikan dari perspektif pembelajaran seumur hidup dan merevitalisasi bahasa yang menghilang atau terancam punah. Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman, dinilai berhasil melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah untuk selanjutnya disampaikan di forum ini. Ini adalah kesempatan memperkenalkan kekayaan budaya, bahasa, menjaga dan melestarikannya, kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Di momentum ini, Gubernur termuda Sulsel ini tampil berbeda dari panelis lainnya, mengenakan baju daerah jas tutup lengkap dengan sarung dan songkok reka. Hadir mendampingi Kadis Pendidikan Sulsel, Setiawan Aswat dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Andi Winarno Eka Putra. Andi Sudirman menyampaikan, Indonesia kaya akan bahasa daerah, terdapat 718 bahasa daerah. 14 bahasa daerah diantaranya berada di Sulsel, yakni bahasa Toraja, Bugis, Makassar, Mandar, Masen Rempulu, Lemolang, Rampi, Seko, Bugisde, Wotu, Bajo, Konjo, Bonerate dan Laiyolo. Ia menyebutkan, pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pelestarian bahasa-bahasa lokal di Sulsel. Di antaranya, menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Pergub, Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembinaan Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut dilakukan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Penggunaan aksara lontara dalam kartu identitas pegawai negeri di Sulawesi Selatan. Serta penggunaan aksara lontara Bugis pada nama jalan, papan reklame dan pintu gerbang beberapa daerah. Selanjutnya, tindak lanjut Pergub tersebut tentang pembinaan bahasa daerah di Sulawesi Selatan di kabupaten kota melalui berbagai edaran tentang strategi pelestarian bahasa daerah. Terkait dengan kewajiban pembelajaran muatan lokal bahasa daerah bagi SD hingga SMA yang sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar serta Festival Tunas Bahasa Ibu. Pemerintah provinsi mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi bahasa lokal dan literasinya, melalui pendidikan dengan melibatkan sekolah, dunia pendidikan tinggi, aktivis pendidikan, pemimpin adat, pemuka agama dan media massa, papar Andi Sudirman. Ia menekankan bahwa bahasa daerah sebagai budaya,
Identitas yang merupakan warisan peninggalan nenek moyang yang masih ada sampai sekarang, dan juga memiliki nilai khas dapat dilestarikan dan dijaga dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswat Master Development Planning yang turut mendampingi Gubernur Keparis Francis mengaku bangga dengan prestasi ini. Alhamdulillah, Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mendapat penghargaan dari Mendikbudristek sekaligus mewakili Indonesia tampil di forum UNESCO, di Paris Francis, ungkap Setiawan Aswat. Penghargaan ini menjadi motivasi yang semakin baik dan kuat untuk pemanfaatan bahasa daerah, dan perlindungan sastra daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu, mari kita menggalakkan dan mengutamakan, serta melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah adalah jati diri suku bangsa. Olehnya itu, bahasa daerah perlu terus dilestarikan dan dijaga dari kepunahan. Mari mencintai bahasa daerah kita, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan beberapa bahasa daerah lain untuk dituturkan di wilayah atau daerah di lokasi sekolah, ajak Setiawan Aswat.